Ngeri! Peneropongan peramal yang menyebutkan bahwa arwah almarhumah Vina, gadis asal Cirebon yang dilenyapkan nyawanya bersama kekasihnya Eki, masih terus menghantui para pelaku yang masih buron dan belum tersentuh hukum. Peneropongan peramal juga menyebutkan bahwa roh almarhumah Vina mengetahui keberadaan ketiga pelaku termasuk diduga pelaku utama yang 8 tahun lamanya menjadi buronan polisi. Lantas, berdasarkan peneropongan peramal, apa yang membuat roh almarhumah Vina menghantui para pelaku yang buron tersebut? Seperti apa pula perjuangan keluarga almarhumah Vina dan keluarga almarhum Eki untuk mencari jejak ketiga yang diduga pelaku pembunuh Vina yang masih buron? Seperti apa langkah hukum pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan tim dalam mencari keadilan atas kematian Vina? Seperti apa pula perjuangan orang tua almarhum Eki dalam mencari keadilan atas kematian putra tercinta mereka? Bagaimana pula pihak Polda Jawa Barat menanggapi rintihan keluarga para korban? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tabir kasus kematian pasangan kekasih di Cirebon yaitu Vina dan Eki kembali viral ketika film Vina Sebelum 7 Hari mulai rilis dengan berbagai peristiwa janggal seakan kembali menguak prahara kematian sepasang kekasih tersebut 8 tahun lalu yang kabarnya masih belum terungkap dengan tuntas hingga kini. Berdasarkan peneropongan peramal Ki Kusumo, ada keinginan dari roh almarhumah Vina agar 3 pelaku yang hingga kini belum ditangkap dan masih buron segera ditangkap, diproses secara hukum seadil-adilnya. Lantas benarkah setelah 8 tahun berlalu, arwah almarhumah Vina belum tenang lantaran 3 pelaku yang diduga melenyapkan nyawanya itu masih melenggang bebas tak tersentuh hukum? Bicara arwah itu sudah tidak punya unsur kedagingan, sudah tidak punya rasa sakit, karena sudah nggak ada nyawanya, sudah nggak ada ruhnya. Kalau sudah mati ya nggak punya daging, jadi dia nggak punya sakit, mungkin lepas dari rasa sakit. Tetapi secara spirit tentu ada sebuah keinginan, ada kemauan agar para pelaku kembali tertangkap, kembali diproses lagi seperti hukum yang berlaku. Memang ya tadi saya sudah katakan, kadang-kadang jadi orang berpikir kemana-mana gitu, kenapa kok sampai bertahun-tahun, sementara tiba-tiba ada sebuah kasus yang kelihatannya sulit, setengah jam ketahuan pelakunya, setengah jam ketahuan harus begini begitu, tapi ada pula satu kasus yang bertahun-tahun nggak tampak-tampak, ya entahlah itu siapa yang salah, saya juga nggak paham gitu. Nanti kalau ada nyanyikan siapa yang salah gitu ya, kita telah sendiri aja lah, yang menangani siapa, yang tinggal ditelah siapa yang salah kira-kira. Tidak hanya menuntut keadilan kepada para pelaku termasuk yang masih buron, Ki Kusumo juga meneropong bahwa arwah almarhumah Vina sering mendatangi pihak keluarga untuk berkomunikasi, bahkan juga mendatangi para pelaku, terutama yang masih buron, agar mereka merasa tidak tenang selama hidup di dunia ini. Lantas benarkah berdasarkan penglihatan Ki Kusumo, hal itu dilakukan arwah almarhumah Vina bertujuan agar para pelaku yang masih buron segera menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya? Kembali diinginkannya apa secara spirit, secara rohnya, secara kekuatan ini spiritual, tentu dia ingin semuanya tertangkap, semuanya diproses dengan sewajar dan seadil-adilnya. Jadi keinginan tadi membesar seperti itu.
Makanya kadang-kadang dalam sebuah peristiwa, apalagi pembunuhan yang seringkali dihantui itu keluarganya. Keluarganya seringkali dia bukan dihantui ya, apa namanya, berkomunikasi dengan keluarganya, pengennya begini, atau pula kadang-kadang juga si pelaku yang diteror, pelakunya diteror. Seringkali keberhasilan itu akan lebih cepat terjadi kalau pelakunya yang diteror, sehingga si pelaku terkadang tiba-tiba datang menyerahkan diri seperti itu. Pasti jadi kalau kita bicara keadilan itu sebuah keinginan besar dari si korban, dan tentu juga akan ngomong sama keluarganya dengan bahasa tertentu, dengan bahasa kode-kode isyarat dan lain-lain. Intinya pasti ingin agar mendapat keadilan yang sesungguhnya seperti itu. Dia akan melalui media-media, akan melalui orang-orang yang pernah bersinggungan dengan dia, mungkin saja dengan pelakunya, mungkin saja dengan adiknya, kakaknya, keluarganya, dan lain-lain, atau juga dengan orang-orang yang langsung terjadi peristiwa dengan dia, yaitu pada pelaku. Nah, pelakunya pasti diganggu juga. Saya pikir namanya dunia spiritual itu luas, cuma terbatas ruang dan waktu. Kejadian yang mengejutkan terkait kasus kematian pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terjadi baru-baru ini ketika digelar premier film Vina sebelum 7 hari mulai diputar pertama kali. Ada beberapa penonton yang mengalami kerasukan di studio. Lantas seperti apa peneropongan mata batin peramal Ki Kusumo atas peristiwa tersebut? Benarkah ada kaitannya dengan petunjuk atas kematian Vina dan Eki? Meminta petunjuk kalau terjadi kerasukan massal itu biasanya ada tempat nih, misalnya ada sebuah rumah, pohonnya dipotong, pohon tua, kemudian di pohon tua itu terdapat kerajaan jin misalnya, dia bisa kerasukan satu kampung. Gitu. Tapi kalau untuk seperti ini sih saya rasa dengan kerasukan massal di filmnya sih nggak nyampe ke sana. Bisa berbagai hal, bisa juga tuh penonton di rumahnya lagi ditagih utang, jadi stres, depresi berat, kemudian kerasukan dikait-kaitkan sama film. Bisa juga orang yang memang kerasukan karena dari rumah sudah membaca memanggil makhluk halus sehingga kerasukan. Bukti rekaman itu jelas bukan bukti, tapi itu hanya sekedar petunjuk, bukan bukti satu. Ya, hanya sekedar petunjuk, tapi melihat sinkron semuanya dengan keadaan apa yang dia ceritakan di dalam kesurupan itu persis sama kejadian apanya yang dialami oleh korban. Itu hanya bukti petunjuk, ya, nggak bisa dipakai sebagai bukti yang sah, ya. Tapi yang paling utama adalah pengakuan dari 8 orang itu waktu dia BAB pertama. Dari sisi spiritual, perihal keberadaan pelaku yang hingga kini masih buron, Ki Kusumo meyakini bahwa arwah almarhumah Vina mengetahui keberadaan ketiga pelaku tersebut. Dan rohnya meminta kepada pihak keluarga untuk lebih bekerja keras agar kasus kematian Vina dan juga Eki bisa disingkap dengan terang benderang dan pelaku yang belum diadili alias yang masih buron bisa ditangkap dan diadili secara hukum. Lantas benarkah Polda Jawa Barat telah menetapkan ketiga pelaku yang masih buron telah ditetapkan sebagai DPO alias masuk dalam daftar pencarian orang oleh polisi? Lalu seperti apa tanggapan Hotman Paris terkait hal tersebut? Kalau arwahnya udah pasti tahu lah. Kalau dia hidup dia bisa ditanya kok siapa yang ini, ya dia bisa nunjuk ke si A, si B, si C. Kan dia kan kenal, dia korban, dia kenal. Itu mah keluarganya harus mencari tahu dengan sungguh-sungguh, minta tolong aparat, minta tolong pada dinas terkait supaya semua cepat diproses secara hukum. Itu aja. Segala sesuatunya di Indonesia ini lebih berjalan dengan maksimal agar yang salah memang terproses, memang dia harus salah, yang baik yang benar ya memang terproses dengan harus benar. Kalau memang mereka pelakunya segera ditangkap supaya keadilan itu betul-betul berdiri kokoh di negeri hukum. Negara hukum di Indonesia kita tercinta. Yang pertama, kalau mengumumkan DPO, harusnya nggak boleh samar-samar dong. Ya, jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar, tolong segera dilakukan. Makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa?
hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Tadi saya bicara dengan Kanit Denny di Polda Bandung. Ya di Bandung, bukan di Tomohon. Ya. Polda Bandung. Ada hal yang menarik pernyataan dari si Denny ini, Kanit dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda, dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke, semua ada di BAP, ya. Nah, tapi kemudian berubah, ya. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang. Ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi, sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada. Himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain, dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Mengejutkan ramalan Ki Kusumo bahwa arwah almarhumah Vina Cirebon terus menghantui 3 pelaku yang hingga kini masih buron. Lantas seperti apa perjuangan ayah almarhumah Vina dan almarhum Eki agar pelaku dalam kasus ini benar-benar terungkap semuanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intens Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intens Investigasi ini. Saya tunggu ya. Geger perjuangan untuk menguak kasus kematian gadis bernama Vina di Cirebon hingga kini masih terus dilakukan oleh orang tua dan pihak keluarga almarhumah setelah 8 tahun berlalu. Salah satunya adalah dengan keluarga meminta bantuan hukum dari 911 yang digawangi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dalam pertemuan pihak keluarga almarhumah dengan Hotman Paris baru-baru ini, tampak ibunda almarhumah Vina menangis terseduh-seduh. Ia dan pihak keluarga almarhumah Vina meminta bantuan Hotman Paris dan tim agar kasus ini dibuka kembali seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Juga mereka meminta Hotman Paris agar mengawal kasus ini sehingga para pelaku pembunuh Vina dan Eki yang masih buron bisa segera ditangkap dan diproses secara hukum seadil-adilnya. Benarkah Hotman Paris mencium ada kejanggalan luar biasa dalam kasus ini sejak awal penyelidikan?
Jadi Ibu mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman Paris, kepada Pak Dera, kepada netizen se-Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini, membantu supaya terungkap. Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Dari kantor polisi. Oke, masih utuh semua. Oke, terus? Terus saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak itu, HP nggak ada lecet, nggak ada retak. Oke. Nggak ada lecet, nggak ada Motor nggak rusak, rusak, HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka, dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa 3 orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini. Ya, karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku. Tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya? Bersamaan lagi merubahnya. Ada apa? Khususnya identitas 3 orang ini bisa ketahuan agar keluarganya mulai dipanggil untuk di BAP. Bila perlu, semuanya narapidana ini di BAP ulang, ya, di BAP ulang untuk mengetahui 3 identitas ini, 3 identitas yang DPO ini, karena ini sangat menyentuh rasa keadilan kita di Indonesia ini. Berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya korban tak hanya dilakukan oleh orang tua dan keluarga almarhumah Vina, tapi juga oleh orang tua almarhum Rizky Rudi alias Eki, yang juga seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia di Cirebon. Ayah almarhum Eki mengaku bahwa selama 8 tahun belakangan ini, ia bersama Reskrim Polres Cirebon terus berusaha mencari keberadaan 3 pelaku yang belum ditangkap, namun hingga kini belum juga menemukan titik terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan pada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudi atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Sementara itu, pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat juga mengakui bahwa mereka masih terus berusaha mencari keberadaan 3 pelaku yang menjadi DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang 8 tahun belakangan ini belum juga tertangkap.
Lantas benarkah belum berhasilnya polisi menangkap 3 pelaku yang menjadi DPO tersebut lantaran ketiga pelaku tersebut telah mengganti identitas dan alamatnya? Keterangan terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut, bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Jadi kami harap kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak polisian, itu tidak benar. Terkait dengan film, tentu ada ya fakta-fakta yang sebenarnya yang mungkin bukan merupakan fakta yang kami temukan selama proses penyidikan sejak tanggal 31 Agustus 2016 dilaporkan di Polres Cirebon Kota maupun fakta di persidangan ya, sehingga sampai vonis terhadap 8 orang tersangka lainnya. Silakan masyarakat mengambil suatu pembelajaran, membedakan bahwa mana yang film benar-benar nyata, fiksi atau non-fiksi. Tentu namanya film, barangkali ada kejadian, ada cerita yang bukan cerita sesungguhnya. Geger keluarga almarhumah Vina dan ayah almarhum Eki terus berjuang agar kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki bisa terkuak dengan jelas dan 3 pelaku termasuk pelaku utama bisa ditangkap. Lantas seperti apa telisik tokoh agama atas kasus pembunuhan tersebut? Benarkah arwah orang meninggal bisa masuk ke dalam tubuh orang lain untuk berbicara sesuatu? Dan seperti apa seharusnya sikap keluarga menghadapi kasus ini? Halo, gue Vicky mau ngucapin congrats buat Intense menuju 3 juta subscriber. Jangan lupa teman-teman semuanya like, comment, and subscribe. Geger kabar arwah Vina menuntut balas atas kematian dirinya dan terus menghantui 3 pelaku yang masih kabur, tak ayal mengejutkan publik. Dalam telisik seorang pendakwah mengungkap bahwa secara agama hal itu bisa saja terjadi. Selain itu, menurutnya perbuatan pelaku sudah tidak manusiawi lagi dan akan mendapat ganjaran entah di dunia ataupun di akhirat nanti. Sementara itu, pendakwah berharap kepada keluarga agar ikhlas atas apa yang telah terjadi. Sabar melewati semuanya, jangan biarkan dendam membara dalam kalbu, karena itu tidak dianjurkan dalam agama. Terkait 3 pelaku yang masih buron, percayakan saja kepada hukum yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga nyatakan lagi, wa ma khalaqul jinna wal insan, dan seterusnya lagi, aku kata Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk hanya bertakwa kepadaku dan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu timbul pertanyaan, Ustadz, apakah ada sosok atau istilah kata orang udah meninggal lalu rohnya bisa masuk ke temannya yang seperti kasus Vina ini ya, yaitu bisa dikatakan memang ada sih. Memang kita itu kan berbeda alam memang ada alam-alam yang seperti itu ada gitu. Kita harus percaya dan kita harus yakini bahwasanya alam yang seperti itu ada gitu.
Tapi ya kembali lagi kepada diri kita juga. Semuanya itu adalah wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui. Ini sudah membunuh, sudah memperkosa ya, fatal ini akibatnya. Oleh ta'rabul jinah, kata Allah, jangan sekali-kali kalian mendekati jinah, ya Allah. Ini sudah membunuh jinah lagi, Masya Allah, luar biasa. Padahal begini loh saudara, kita itu sebagai manusia itu paling baik diciptakan oleh Allah itu manusia ketimbang makhluk-makhluk yang lain gitu. Sebab Al-Quran mengatakan kuntum khairul ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini manusia yang paling baik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah kepada manusia. Ini kalau seperti ini, ya Allah, udah memperkosa, membunuh, pinar. Jelaslah masuk ke dalam neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Ya Masya Allah ya, ini memang orang tua mana sih yang mau anaknya dibunuh, diperkosa? Pasti yang manusiawi sih. Kalau orang tuanya itu masih dendam saja, itu sih memang manusiawi sih kalau yang seperti itu. Orang tua mana yang gak sayang? Bahkan binatang aja, hewan saja sayang kepada anaknya, apalagi manusia gitu. Jadi pesan saya untuk keluarga Vina, cukup tabah saja. Ini kan ibaratnya nasi itu udah jadi bubur ya. Jadi ibaratnya cukup aja bersabar, tawakal, mungkin Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik lagi gitu di balik hikmah semuanya ini, insya Allah. Jadi pesan saya buat keluarganya Ibu Vina juga, sabar, ikhlas menghadapi ujian seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti ada sesuatu apa yang digantikan sama Allah gitu. Mungkin baginda kita Rasulullah SAW itu orangnya pemurah, bukan pemarah. Sebab baginda Rasul menganjurkan kepada umatnya, ya Allah, harus berbaik, tidak boleh dendam kepada orang. Cuman kembali lagi sih manusiawi pemirsa. Itu kan zaman Rasul, kita nggak bisa 100% mengikuti Rasul, itu nggak bisa. Yang namanya manusia pasti mempunyai kemanusiaan. Yang namanya manusia juga mempunyai hilaf. Kalau saya ikhlasin seperti itu, rasa dendam, rasa ini pasti unek-uneknya belum terkeluar pemirsa. Jadi pesan saya buat keluarga Vina, ya udah ikhlasin, sabar saja. Mungkin di balik hikmah semuanya ini ada sesuatu yang Allah sembunyikan buat keluarganya yang belum tahu gitu. Ya siapa tahu di balik semua ini nanti apa yang akan terjadi ke depannya kita nggak tahu juga kan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.